Halo, Tiko di sini. Kemarin kita sudah bahas filosofi pemilihan platform paid advertising Google Ads dan Meta Ads. Setelah iklan berjalan dan traffic masuk, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita memastikan traffic itu berubah jadi leads atau bahkan penjualan, terutama untuk bisnis B2C. Hari ini saya mau bongkar apa saja hal pertama yang selalu saya cek dan optimalkan di sebuah landing page B2C. Karena, percaya saya, landing page itu adalah jantung dari funnel B2C kalian. Baik yang habiskan budget besar di iklan, tapi lupa atau kurang optimal di bagian landing page. Padahal landing page inilah yang menentukan apakah semua usaha di hulunya atau di iklannya itu akan membuahkan hasil atau tidak. Untuk bisnis B2C, di mana keputusan pembelian seringkali lebih emosional dan cepat, landing page yang dioptimalkan dengan baik bisa jadi pembeda antara campaign sukses dan campaign yang membuang uang. Ketika saya ingin mengoptimalkan sebuah funnel B2C, atau melihat landing page yang performanya kurang optimal, ada 3 hal pertama yang selalu saya periksa dengan sangat detail. Ini adalah fondasi utama untuk high conversion. Yang pertama, struktur dan kejelasan primary call to action atau CTA-nya. Begitu mendarat di landing page, apakah audiens langsung tahu harus melakukan apa? Apakah CTA-nya jelas, menonjol, dan mudah ditemukan? Apakah itu mengisi formulir, mengklik tombol WhatsApp, atau membeli sesuatu? Nah, ini harus sangat intuitif, tidak boleh ada kebingungan. Kalau CTA-nya adalah mengisi formulir, saya juga akan cek field-nya, mulai dari yang paling sederhana, nama, email, nomor telepon misalnya. Kalau leads yang masuk terlalu banyak, tapi kualitasnya meragukan, baru kita coba buat lebih spesifik dengan menambahkan pertanyaan yang lebih relevan untuk menyaring leads yang lebih berkualitas. Lalu hal yang kedua adalah kualitas copywriting dan juga penjualan. Apakah teks di landing page itu benar-benar menjual? Apakah ia mengkomunikasikan value proposition dengan jelas, menyentuh pain points dari audience, dan menawarkan solusi yang menarik? Copywriting itu harus persuasif, emosional, dan mampu menyajikan atau meyakinkan audiens untuk mengambil tindakan. Saya akan pastikan copywriting itu tidak hanya informatif, tapi juga memancing keinginan. Ini yang membedakan landing page biasa dengan landing page yang well converting. Lalu hal yang ketiga adalah konsistensi antara iklan dan juga landing page. Nah, ini hal yang sering terabaikan ya. Apakah pesan visual atau offering yang ada di iklan itu sama atau konsisten dengan apa yang mereka temukan di landing page-nya? Kalau iklannya berbicara A, tapi landing page-nya berbicara B, ini akan menciptakan disonansi dan membuat audiens itu langsung kabur. Jadi saya akan cek apakah ada keselarasan yang kuat, ini memastikan user experience yang mulus, dan membangun kepercayaan dari klik pertama. Di SAB untuk line B2C, biasanya kami menawarkan membuatkan landing page sendiri. Kenapa demikian? Karena kami tahu struktur yang jelas dan terbukti bisa well converting. Kalau landing page berasal dari klien, kami akan berikan beberapa poin penting yang harus mereka pertimbangkan untuk mereka bisa optimalkan. Sisanya adalah optimasi dari sisi campaign yang running, yang akan terus kita refleksikan sebagai bahan untuk optimalisasi berkelanjutan. Saya juga ada tips tambahan ya. Ada satu platform audit yang selama ini selalu saya pakai, dan untuk hal apa yang perlu dioptimalkan dari landing page yang sudah dibuat oleh klien. Teman-teman bisa ke myweboudit.com. Ini adalah platform untuk melakukan audit, baik itu website, e-commerce, online shop saya termasuk, dan juga landing page sesuai dengan topik kita di video ini. Jadi teman-teman setelah masuk ke websitenya, teman-teman bisa ke sample reports, lalu view all audit reports. Nah, di sini ada beberapa contoh audit yang di dalamnya persis dengan apa yang akan kita dapatkan apabila kita subscribe dari platform ini atau tools ini. Oke, di sini kita bisa langsung masuk ke landing page, lalu kita view our landing page audit report. Nah, ini adalah salah satu sampel audit yang platform ini sediakan untuk kita lihat sebenarnya hasilnya seperti apa. Dan di dalamnya sudah ada beberapa faktor yang menentukan dan menginfluence apakah suatu landing page itu sudah dikatakan baik atau belum. Di sini kita lihat standar auditnya, template-nya, di sini ada forward, lalu ada report grade untuk penilaian secara keseluruhan,
Tapi yang paling penting kita juga perlu lihat di sini faktor-faktor yang krusial, dan terlepas dari kita menggunakan platform atau tools ini atau tidak, ini adalah beberapa poin penting yang harus kita perhatikan dari finalisasi suatu landing page yang akan kita iklankan. Di sini pertama ada user experience, lalu yang kedua adalah content atau copywriting-nya, atau sini user experience, conversion optimization, lalu content or copy, performance and security, lalu berikutnya adalah legal, dan terakhir adalah mobile responsiveness. Kita ke bagian user experience. Di sini kita memang untuk melakukan auditnya itu perlu melihat secara langsung ya tentang desain yang sudah tercipta. Jadi kita perlu menilai apakah desain tersebut sudah terlihat profesional atau belum, lalu bagaimana dengan penggunaan image-nya, lalu bagaimana dengan penggunaan videonya, lalu visual layout, structure, dan hierarkinya, dan di dalamnya juga diberikan penjelasan yang lebih detail tentang hal apa yang perlu kita perhatikan dan kita implementasikan di poin tersebut. Lalu bagaimana dengan color scheme-nya, typography, dan legibility. Di sini juga ada call to action, lalu penggunaan spacing dan juga white space utilization. Lalu bagaimana dengan hero section atau above the fold-nya. Nah, hero section ini juga section yang sangat penting untuk bisa attract attention pada saat traffic atau audience yang kita targetkan itu masuk ke landing page yang sudah kita iklankan. Lalu berikutnya adalah conversion optimization. Di sini kita ada beberapa poin, yaitu noticeable phone numbers. Nah, ini juga salah satu best practice apabila kita membuat landing page, itu perlu disematkan phone numbers dari bisnis yang kita punya atau dari nomor si klien. Berikutnya adalah primary call to action-nya itu apa. Lalu di sini juga ada direkomendasikan bahwa kita perlu menggunakan secondary call to action. Lanjutkan dengan lead capture forms. Di sini apakah itu dari sisi visualnya ataupun dari sisi teknisnya, karena kita pun juga perlu mengetes from A to Z apakah dari landing page ini bisa berfungsi dengan baik dan bisa mengcapture semua data yang kita harapkan kita dapatkan dari target audience. Lalu relevant trust factors dan hal apa saja yang bisa meningkatkan hal tersebut. Berikutnya adalah testimonials or reviews yang kita bisa sematkan di landing page kita juga untuk meningkatkan trust dari calon audience atau calon customers. Berikutnya adalah USP, lalu penggunaan scarcity technique, dan ya itu beberapa hal yang terangkum untuk conversion optimization. Berikutnya adalah untuk content or copy, ini mungkin juga hampir sama dengan user experience ya di awal, di mana kita perlu menakar suatu landing page itu apakah sudah cukup persuasif atau belum. Kita lihat beberapa area yang perlu kita lihat, yang perlu kita simak dan perhatikan adalah dari headlines-nya, lalu value proposition and messaging. Berikutnya adalah customer-centric content, kita lebih banyak ngomong tentang audience dibandingkan lebih banyak ngomong tentang kita. Lalu persuasive techniques, beserta juga dengan beberapa strateginya. Dan juga objection handling, apabila dari audience yang masuk ke landing page kita itu skeptis dengan apa yang kita tawarkan. Lalu di sini lebih teknis, yaitu untuk performance and security, penggunaan HTTPS untuk sertifikat SSL-nya, lalu page speed-nya ini juga berhubungan dengan user experience. Lalu pengetesan GTmetrix untuk pengukuran yang lebih global. Dan di sini ada masuk bagian legal ya, untuk privacy policy, cookie policy, dan lain-lain yang mungkin juga sebenarnya tidak terlalu relevan untuk pasar Indonesia untuk saat ini, karena belum ada regulasi yang strict mengenai hal tersebut. Termasuk di sini TNC dan juga copyright dan juga disclaimers. Ini juga ikutnya faktor yang penting adalah mobile responsiveness. Ini juga adalah hal yang sangat penting ya untuk sekarang ini, mungkin sudah lebih dari 1 dekade lalu. Jadi bagaimana kita perlu memaksimalkan responsivity ataupun juga mobile version dari landing page kita, karena kebanyakan yang masuk ke landing page kita juga bisa dipastikan akan lebih banyak dari mobile. Jadi kita lihat beberapa faktornya untuk mobile rendering optimization, ini juga masuk konteksnya dalam page speed,
lalu overlapping text images untuk bagian dari visualnya, text readability and contrast. Ya ini tingkat mudah keterbacaan ya dari copywriting yang sudah kita sematkan di landing page kita. White space and spacing untuk memberikan experience yang baik bagi audiens yang masuk ke landing page kita. Dan ya sisanya ini adalah suggestions dari tools ini apabila dari pihak si klien mau melakukan upgrade dari landing page yang dia punya. Sisanya sih sebenarnya ini tools untuk jualan service ya. Nah, itu sedikit tips dari saya yang bisa saya bagikan ke teman-teman bagaimana caranya secara standar industri dan juga best practice teman-teman bisa mengoptimalkan landing page yang teman-teman miliki untuk bisnis teman-teman ataupun juga apabila teman-teman sedang melayani klien. Dan ya, teman-teman pebisnis B2C, ingat landing page adalah salesman terbaik kalian di dunia digital. Jangan biarkan ia bekerja sendirian tanpa optimasi yang tepat. Fokus pada kejelasan CTA, copywriting yang menjual, dan konsistensi pesan dari iklan ke landing page. 3 hal ini akan sangat meningkatkan conversion rate funnel B2C kalian. Itu dia insight ke-8 dari sabbatical journey saya dan video terakhir untuk seri deep dive teknis awal kita. Semoga panduan optimasi landing page B2C ini bisa langsung teman-teman terapkan. Apa tantangan terbesar kalian dalam mengoptimalkan landing page? Atau adakah tips lain yang menurut kalian efektif? Yuk share di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video harian saya lainnya. Besok kita akan kembali ke format Q&A Sabbatical Week 1, menjawab pertanyaan terbaik dari komentar kalian ya. Tapi saya akan coba mencarikan beberapa hal yang mungkin menjadi rasa penasaran dari teman-teman. Dan apabila kalian butuh bantuan lead generation yang proven dan performance-based, tim saya di SAB siap membantu. Kunjungi website kami di sab.id. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga bisnis kalian selalu tumbuh positif. Bye.